setelah TikTok Shop dilarang. Oleh Charles Meikiansah, anggota Komisi XI DPR RI. Setelah mendalami pengaduan penurunan penjualan pedagang UMKM di beberapa lokasi, terutama di Tanah Abang, Jakarta, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya resmi melarang TikTok Shop di Indonesia. Menurut Kemendag, pemerintah sepakat menerapkan peraturan yang jelas mengenai tata operasional social commerce seperti TikTok Shop. Dasar pemikiran utamanya, social commerce hanya bisa menjalankan iklan dan tak boleh menerima uang langsung. Regulasi ini lahir tak lama setelah Presiden Jokowi menyebut TikTok Shop telah berdampak buruk kepada anjloknya penjualan UMKM lokal. Padahal, menurut Presiden, TikTok itu adalah sosial media bukan ekonomi media. TikTok memang tak hanya berperan sebagai media sosial, tapi juga merangkap sebagai e-commerce sehingga meresahkan pelaku bisnis di tanah air. Sebenarnya, berjualan online dengan memanfaatkan media sosial bukanlah hal baru. Tak hanya TikTok Shop, saat ini banyak pedagang yang memanfaatkan live streaming di media sosial lain, contohnya Instagram. Namun, pengguna Instagram tidak bisa langsung melakukan transaksi di sana. Calon pembeli umumnya diarahkan menuju website milik penjual atau ke akun penjual di marketplace tertentu. Justifikasi pemerintah tentang perbedaan sisi operasional media sosial dan e-commerce yang dikaburkan oleh TikTok Shop cukup bisa dipahami. Boleh jadi memang kedua hal tersebut perlu dibedakan secara tegas sehingga dari sisi regulasi akan lebih mudah mengatur dan mengawasinya. Cuma masalah utama di balik fenomena penurunan penjualan pedagang UMKM di mal-mal sebenarnya bukanlah itu. Karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan introspeksi setelah pelarangan ini. Jangan sampai hanya karena pemerintah gagal mengupgrade kapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, lalu fasilitas online yang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang. Dengan kata lain, pelarangan semacam ini hanya sebagai kebijakan jeda agar pemerintah dan UMKM mempersiapkan diri memasuki era baru, yakni era digital. Artinya, pelarangan TikTok Shop bukanlah solusi akhir. Menganggap urusan selesai setelah TikTok Shop dilarang adalah konyol, karena persoalan utamanya bukanlah di sana, melainkan karena pergeseran perilaku konsumen akibat perubahan komposisi populasi. Saat ini, mayoritas penduduk Indonesia ialah generasi muda, baik generasi milenial maupun generasi Z, jumlahnya lebih dari 56%. Mereka juga mendominasi kelas menengah negeri ini. Mereka adalah pengguna aktif telepon seluler dan internet. Walhasil, kebiasaan itu mengubah perilaku dan pola berbelanja mereka. Daripada berbelanja ke pasar tradisional, mereka lebih praktis belanja di platform digital. Jadi, yang membuat penjualan pedagang UMKM konvensional anjlok bukan hanya TikTok Shop. Justru yang paling mendisrupsi omzet pedagang konvensional berkategori UMKM ialah e-commerce dan platform perdagangan online lainnya. Jadi, ketika TikTok Shop dilarang, omzet para pedagang di Tanah Abang Jakarta tak akan pulih karena konsumen dengan mudah bisa beralih ke platform e-commerce. Persoalan lainnya ialah gempuran barang impor dengan harga murah di TikTok Shop. Tapi faktanya barang berkategori sama juga banyak membanjiri platform e-commerce. Masalah ini sudah lama mendisrupsi produk dalam negeri kita. Jika dilihat secara jujur dan mendalam, sebenarnya TikTok Shop semestinya bisa menjadi platform yang bermanfaat bagi UMKM. Asalkan pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas dan cermat. Juga bisa mengupgrade kapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platform seperti TikTok Shop. Perbedaan TikTok sebagai platform media sosial dengan e-commerce tidak terlalu besar, meskipun berhasil dijadikan justifikasi oleh pemerintah untuk melarang. Keduanya toh sama-sama berada di dunia maya. Jadi, pelajaran yang harus dipetik pemerintah dari pelarangan TikTok Shop. Pertama, pemerintah sebaiknya menyiapkan aturan yang jelas soal e-commerce lainnya. Terutama agar tidak menjadi platform untuk produk-produk impor belaka, tapi juga untuk produk UMKM dalam negeri.
Program seperti TikTok Shop sebenarnya bisa diatur dari sisi teknis, yakni dari sisi produk yang disediakan oleh TikTok Indonesia untuk para afiliatnya di Indonesia, dari selebritas sampai influencer. Misalnya, 70% produk yang disediakan TikTok Shop harus produk domestik. Pemerintah bisa menerapkan denda yang besar kepada TikTok Indonesia dan afiliatnya jika kedapatan melanggar aturan tersebut. Kedua, upgrading kapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM juga bisa memanfaatkan platform seperti TikTok Shop untuk memperluas pasar. Artinya, kita tidak bisa menghalangi perkembangan teknologi kalau kita tak mampu menggantikannya dengan teknologi serupa buatan dalam negeri. Melarang berarti membuka peluang masyarakat kita untuk semakin tertinggal dari negara lain. Jadi, jalan terbaiknya ialah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan dunia UMKM kita ke dalam pasar digital. Masifkan pelatihan dan bimbingan teknis bagi UMKM yang terdisrupsi oleh pasar digital. Dengan begitu, mereka bisa mengembangkan bisnis luas-luasnya di sana. Ketiga, peningkatan kualitas produk UMKM juga harus dimasifkan agar produk-produk UMKM kita bisa lebih dilirik publik dan mampu bersaing dengan produk impor. Pendek kata, kebijakan pelarangan TikTok Shop layak diterima sebagai kebijakan awal sambil meningkatkan kapasitas UMKM kita supaya bisa segera beradaptasi dengan pasar digital dan perilaku konsumen. Pun awal untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor. Opini ini dimuat Media Indonesia 3 Oktober 2023 dengan judul Pelajaran dari Pelarangan TikTok Shop.